Assalamualaikum sahabat. Sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah seseorang yang hampir terjebak selamanya di barak tua di perkebunan kelapa sawit. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan di dalam hati sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapatkan syafaatnya di akhirat. Like, share, dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan kisah yang belum kita ketahui. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang tempat yang ditinggalkan, tetapi masih berpenghuni? Mengapa ada tempat yang terasa begitu sunyi, namun seolah menyimpan sesuatu yang mengawasi? Malam ini, kita akan menyimak kisah seorang karyawan perkebunan di Riau yang tanpa sengaja melanggar batas tak kasat mata. Langit telah berubah gelap ketika Rizal melangkah di jalan tanah perkebunan yang sunyi. Waktu maghrib baru saja berlalu, dan udara terasa semakin dingin. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara jangkrik bersahutan, sementara angin berembus pelan, menggoyangkan pelepah sawit di sekelilingnya. Ia mempercepat langkahnya. Rasa lelah membuatnya ingin segera sampai di rumah. Biasanya, ia pulang bersama teman-temannya, tapi malam ini, ia tertinggal karena harus menyelesaikan pekerjaannya lebih dulu. Jalan pintas satu-satunya adalah melewati barak kosong yang sudah lama ditinggalkan. Barak itu berdiri di tepi jalan, menyatu dengan kegelapan. Bangunannya sudah lapuk, dengan dinding kayu yang mulai roboh di beberapa bagian. Gelap pekat menyelimuti bagian dalamnya, seakan menelan cahaya dari luar. Rizal menghela napas. Ia tidak percaya cerita-cerita aneh yang beredar tentang tempat ini. Baginya, barak itu hanyalah bangunan tua yang tak terawat, ditinggalkan karena sudah tidak layak huni. Namun, saat langkahnya semakin mendekat, udara di sekitarnya berubah. Angin yang semula berembus pelan mendadak berhenti. Suara jangkrik menghilang. Sunyi. Terlalu sunyi. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan barak, muncul sesuatu. Awalnya hanya kabut tipis, lalu perlahan membentuk sosok samar. Putih, pucat, dan bergerak mendekat. Rizal membeku. Jantungnya berdetak kencang. Tubuhnya ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Sosok itu terus melangkah, mendekatinya, semakin jelas. Dan saat wajahnya terlihat di bawah remang cahaya bulan, Rizal sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dengan melewati tempat ini. Rizal mundur selangkah. Kakinya gemetar, tapi nalurinya memaksanya menjauh dari sosok itu. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa mungkin ini hanya bayangan, mungkin hanya fata morgana karena kelelahan. Namun, semakin ia berusaha menepis ketakutannya, semakin jelas sosok itu terlihat. Perempuan. Wajahnya pucat seperti mayat. Rambutnya panjang menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Gaun putihnya lusuh dan kotor, seperti sudah bertahun-tahun terjebak dalam lumpur. Matanya kosong, tapi entah bagaimana, Rizal merasa ia sedang menatapnya langsung. Tubuh Rizal terasa berat. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram kakinya. Napasnya semakin pendek. Sosok itu kini berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Tidak bergerak, tapi udara di sekitarnya begitu dingin hingga menusuk tulang. "Siapa kau?" Suara Rizal nyaris tak terdengar, bergetar di antara ketakutan dan ketidakpercayaan. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, diam, tanpa ekspresi. Tapi kemudian, pelan-pelan, bibirnya bergerak, membentuk senyum tipis yang tidak wajar. Senyum yang membuat Rizal semakin merinding. Angin tiba-tiba berembus kencang. Pelepah sawit bergoyang liar. Ranting-ranting kering berjatuhan. Dari dalam barak, terdengar suara gesekan kayu, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. Rizal tidak bisa lagi berdiri diam. Dengan sekuat tenaga, ia memaksa kakinya untuk berlari. Langkahnya terhuyung. Jantungnya berdetak kencang. Ia tidak peduli lagi jalan setapak yang penuh akar dan bebatuan. Yang ada dalam pikirannya hanyalah satu hal, menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Namun, baru beberapa meter ia berlari, terdengar suara. Suara tertawa. Pelan, lirih, tapi jelas berasal dari belakangnya. Rizal menoleh sekilas. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku.
Perempuan itu tidak lagi berdiri di depan barak. Ia kini melayang. Rizal berlari sekencang mungkin. Dadanya terasa sesak. Kakinya nyaris tersandung akar yang menjalar di tanah. Tapi ia tidak berani berhenti. Nafasnya memburu, tubuhnya terasa semakin berat. Seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke arah barak tua itu. Di belakangnya, suara tawa lirih terus terdengar. Tidak terlalu keras, tapi cukup untuk menusuk telinganya seperti bisikan yang datang dari segala arah. Rizal menoleh sekilas, dan ia langsung menyesalinya. Sosok perempuan itu masih mengikutinya. Namun kali ini, wajahnya tidak lagi kosong. Senyumnya melebar tidak wajar, hampir menyentuh kedua telinganya. Matanya hitam pekat, tanpa bola mata. Gaunnya berkibar tertiup angin, tapi kakinya tidak menjejak tanah. Ia melayang, mengikuti Rizal dengan gerakan yang tidak masuk akal, seolah-olah dunia ini bukan miliknya untuk dipatuhi. Lari! Sebuah bisikan terdengar tepat di telinga Rizal. Padahal ia tahu, sosok itu masih ada di belakangnya. Namun suara itu begitu dekat. Terasa seperti ada yang berbisik langsung ke dalam kepalanya. Lari kalau bisa. Darah Rizal terasa membeku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Jantungnya hampir meledak saat ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Jalan di depannya tiba-tiba terasa lebih panjang. Ia seharusnya sudah sampai di rumahnya yang berada tak jauh dari perkebunan ini. Tapi sejauh mata memandang, yang ada hanya jalan setapak yang seolah tak berujung, membawanya kembali ke arah yang sama. Ia telah berlari, tapi tetap berada di tempat yang sama. Astagfirullah. Rizal mulai membaca doa dalam hati, berharap ini semua hanya ilusi. Tangannya bergetar, keringat dingin membasahi tengkuknya. Namun, suara tawa itu semakin keras. Dan dari ujung matanya, Rizal melihat sesuatu yang lebih buruk lagi. Di antara pepohonan sawit yang gelap, puluhan pasang mata mengintip dari balik batang pohon. Mata-mata hitam pekat, tanpa kelopak, hanya bola mata kosong yang menatap tanpa kedip. Mereka bersembunyi di balik kegelapan, tapi Rizal bisa merasakan keberadaan mereka. Ia tidak sendirian. Barak itu bukan hanya dihuni oleh satu sosok. Ada lebih banyak. Dan mereka semua sedang mengawasinya. Rizal gemetar. Kakinya terasa lemas. Seolah tenaga telah terkuras habis. Napasnya tersengal. Tetapi ia tidak bisa berhenti. Jalan di depannya masih terlihat panjang. Seperti tidak ada ujungnya. Ia tahu ia harus terus bergerak. Tapi ketakutan yang melingkupinya semakin menyesakkan dada. Di belakang, suara tawa itu berubah. Tidak lagi lirih. Tidak lagi terdengar seperti satu orang. Kini terdengar lebih banyak. Seperti ada puluhan, mungkin ratusan suara yang tertawa bersamaan. Dari balik pepohonan, dari bayangan gelap di antara batang sawit, dari dalam barak tua yang kini tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Suara-suara itu bergema, berbaur dengan desiran angin yang entah mengapa kini terasa panas. Lari kalau bisa. Suara itu kembali berbisik. Kali ini terdengar tepat di belakang telinga Rizal. Ia menoleh dengan refleks, dan langsung menyesalinya. Sosok perempuan itu kini melayang hanya sejengkal dari wajahnya. Ia tidak lagi diam. Mulutnya terbuka lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Lidahnya menjulur panjang. Matanya menatap kosong, hitam pekat tanpa sedikit pun cahaya. Gaunnya berkibar meski angin telah berhenti. Tubuhnya tampak seperti melayang tanpa bobot. Rizal berteriak. Tanpa berpikir, ia melompat ke samping, terjatuh ke tanah, lalu merangkak mundur dengan napas memburu. Tubuhnya kotor oleh tanah dan dedaunan kering. Tapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah menjauh dari makhluk itu. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sosok perempuan itu tidak lagi sendiri. Dari dalam kegelapan, satu persatu sosok lain bermunculan. Ada yang merayap di tanah dengan tangan panjang seperti akar pohon. Ada yang berdiri membungkuk dengan tubuh kurus kering dan kepala miring tidak wajar. Ada yang hanya berupa bayangan hitam dengan mata menyala merah. Mereka semua bergerak mendekati Rizal. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terlalu lemas.
Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Hanya satu hal yang bisa ia lakukan. Rizal menutup matanya dan membaca ayat suci dengan sisa tenaga yang ia miliki. Bibirnya bergetar. Hatinya berdoa agar semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, saat ia membuka mata lagi, sosok perempuan itu sudah ada di depannya. Jarak mereka hanya sejengkal, dan tangan pucat itu perlahan terulur ke arahnya. Tangan dingin itu semakin dekat. Jari-jarinya panjang dan kurus, kukunya hitam seperti arang. Rizal merasakan udara di sekitarnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Napasnya tersengal, tubuhnya kaku, dan seluruh bulu kuduknya berdiri. Saat jari itu hampir menyentuh kulitnya, Rizal melakukan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan. Allahu Akbar. Dengan sekuat tenaga, ia berteriak sambil mengayunkan tangannya ke depan, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman ketakutan yang membelenggunya. Seketika, jeritan nyaring menggema di udara. Sosok perempuan itu terlempar ke belakang. Tubuhnya bergetar hebat seperti terbakar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia melengking. Suara sumbangnya menusuk telinga Rizal. Makhluk-makhluk lain yang mengintai dari bayangan juga mulai bergerak gelisah. Beberapa dari mereka menghilang dalam sekejap, sementara yang lain beringsut mundur dengan gerakan aneh dan tersentak-sentak. Rizal tidak membuang waktu. Ia bangkit dengan sisa tenaganya, lalu berlari tanpa menoleh ke belakang. Jalanan yang tadinya terasa tidak berujung kini mulai berubah. Di kejauhan, samar-samar ia melihat cahaya lampu rumahnya. Harapan menyelinap dalam hatinya, meski suara tawa dan jeritan di belakangnya masih membuntuti. Ia tidak peduli lagi. Ia terus berlari, menerobos semak belukar, hingga akhirnya ia tiba di halaman rumahnya. Dengan napas tersengal, ia menabrak pintu, langsung membukanya, dan menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Saat itu juga, suara-suara mengerikan itu menghilang. Hanya ada kesunyian. Dada Rizal naik turun, tubuhnya masih gemetar. Ia menoleh ke belakang, keluar rumahnya. Jalan setapak yang tadi ia lalui kini terlihat seperti biasa, tanpa tanda-tanda keanehan. Tidak ada sosok melayang, tidak ada makhluk merayap di tanah, tidak ada suara tawa menyeramkan. Namun, Rizal tahu satu hal. Ia telah melewati batas yang tidak seharusnya ia langgar. Dan barak itu masih ada di sana. Menunggu. Rizal masih terduduk di lantai. Dadanya naik turun mencoba mengatur napas. Keringat membasahi tubuhnya. Sementara pikirannya terus dipenuhi bayangan makhluk-makhluk yang ia lihat di barak tadi. Ia mengusap wajahnya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu sudah berakhir. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa kejadian malam ini bukan sekadar gangguan biasa. Ada sesuatu di barak itu, dan mereka tidak suka dengan kehadirannya. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Rizal tersentak. Pukul berapa sekarang? Siapa yang datang larut malam begini? Jantungnya kembali berdegup kencang. Ia menoleh ke jendela, mencoba mengintip siapa yang berada di luar. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Rizal menelan ludah. Ada perasaan aneh yang menjalari tubuhnya. Perlahan, ia bangkit dan berjalan menuju pintu. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Ia menguatkan diri, menarik napas dalam-dalam, lalu membukanya perlahan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya angin malam yang berembus pelan, membawa kesunyian yang semakin menekan. Rizal melangkah keluar, menoleh ke kiri dan kanan. Hanya jalanan sepi, tanpa tanda-tanda seseorang baru saja berdiri di sana. Namun, saat ia bersiap menutup pintu kembali, sesuatu di tanah menarik perhatiannya. Jejak kaki, basah, seperti bekas orang yang berjalan dengan kaki berlumpur. Jejak itu tidak berawal dari manapun. Tidak ada jejak yang menuju ke rumahnya. Hanya ada jejak yang berakhir tepat di depan pintunya. Seolah-olah, sesuatu baru saja muncul begitu saja di sana. Darah Rizal kembali berdesir. Ia segera masuk ke dalam, mengunci pintu,
dan membaca ayat suci. Namun, di dalam hatinya, ia sadar satu hal. Apapun yang ada di barak itu, mereka tahu di mana ia tinggal. Dan mereka belum selesai dengannya. Malam terasa semakin sunyi, tapi bukan ketenangan yang Rizal rasakan. Udara di dalam rumahnya mendadak berubah, terasa lebih berat dan dingin. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa makhluk-makhluk tadi tidak bisa mengikutinya masuk. Namun, pikirannya terusik oleh jejak kaki di depan pintu. Bagaimana bisa ada jejak yang muncul tanpa awal? Dengan tubuh masih gemetar, Rizal meraih handphone di meja. Ia ingin menghubungi seseorang, siapapun, agar ia tidak merasa sendirian. Namun, saat layar menyala, bulu kuduknya langsung berdiri. Baterainya penuh, sinyal stabil. Tapi layar hanya menampilkan satu hal. Sebuah foto. Foto barak tua itu. Diambil dari sudut yang sama seperti terakhir kali ia melihatnya. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam foto, tampak sosok perempuan berbaju putih berdiri di depan barak. Kepalanya sedikit miring, rambutnya menjuntai, menutupi sebagian wajahnya. Senyum lebar itu masih ada di sana. Dan yang lebih mengerikan, sosok itu tidak sendirian. Di belakangnya, di balik jendela barak yang gelap, terlihat banyak wajah lain. Sebagian hanya tampak setengah, sebagian lain terlihat jelas. Mata-mata hitam tanpa kelopak itu menatap lurus ke arah kamera, seolah-olah mereka tahu sedang diperhatikan. Jantung Rizal nyaris berhenti. Ia tidak pernah mengambil foto itu. Tangannya gemetar, ingin menghapusnya. Tapi sebelum ia sempat menekan apapun, layar ponselnya tiba-tiba mati sendiri. Hening. Detik berikutnya, ia mendengar sesuatu dari dalam rumah. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu depan. Kali ini, suara itu berasal dari dalam kamarnya sendiri. Rizal membeku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak berani bergerak. Tidak berani bahkan untuk bernapas terlalu keras. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi. Dan kali ini, terdengar lebih dekat. Perlahan, dengan tubuh gemetar, Rizal menoleh ke arah kamarnya. Pintu kayu itu sedikit terbuka. Di celahnya, ia melihat sesuatu. Sepasang mata hitam pekat, menatapnya tanpa berkedip. Jantung Rizal nyaris berhenti. Sepasang mata itu menatapnya dari celah pintu kamarnya. Hitam pekat tanpa kelopak, penuh kehampaan. Dingin menjalar di seluruh tubuhnya. Ia ingin berlari, ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa membatu. Lalu, pintu kamar itu bergerak perlahan. Create. Hingga akhirnya terbuka sepenuhnya. Di ambang pintu, sosok perempuan berbaju putih itu berdiri, dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya. Rambutnya yang panjang dan kusut menjuntai hingga ke lantai, sementara tubuhnya tampak membungkuk dengan cara yang tidak wajar. Ia tidak melayang seperti di barak tadi. Kali ini, ia berdiri di dalam rumah Rizal. Dan yang paling mengerikan, ia bukan sendirian. Bayangan hitam merayap di lantai, membentuk wujud-wujud lain yang lebih aneh. Ada yang bergerak seperti kabut tebal, ada yang melata seperti binatang, dan ada yang berdiri dengan tubuh kurus kering, kepalanya terkulai seperti tidak punya tulang. Semuanya mengelilingi Rizal. Terdengar suara bisikan, begitu banyak, hingga sulit membedakan satu dengan yang lain. Mereka berdesis, tertawa, menangis, dan merintih dalam waktu yang bersamaan. Rizal mundur perlahan, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Allahu Akbar, astagfirullah. Suaranya nyaris tidak keluar. Tapi makhluk-makhluk itu tidak bereaksi. Sosok perempuan itu tetap diam, hanya menatapnya dengan senyum lebar, seperti sedang menunggu sesuatu. Lalu, ia mulai bergerak, pelan, tapi dengan cara yang tidak masuk akal. Tubuhnya tidak melangkah seperti manusia. Ia seperti melayang. Namun kakinya masih menjejak tanah. Lehernya mulai miring ke satu sisi, lebih miring, dan lebih miring, hingga akhirnya hampir menyentuh bahunya. Dan saat itu juga, suara yang tidak seharusnya terdengar keluar dari mulutnya. Pulang, pulang, pulang. Suaranya bukan suara perempuan.
Bukan suara satu orang. Terdengar seperti ratusan suara berbicara bersamaan, saling tumpang tindih, menciptakan gaung yang menusuk telinga. Rizal tidak tahan lagi. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia menjerit keras dan berlari ke arah pintu depan. Tangannya meraih gagang pintu, tapi sebelum ia sempat membukanya, braak! Semua lampu di rumahnya padam. Gelap total. Dan dalam kegelapan itu, terdengar suara nafas tepat di belakangnya. Pelan, pendek, dingin. Rizal tahu, sesuatu berdiri di sana. Tepat di belakangnya. Rizal membeku. Ia bisa merasakan hawa dingin menyelinap ke tengkuknya. Napas berat itu masih ada, tepat di belakangnya. Pikirannya berteriak, menyuruhnya lari, tapi tubuhnya seakan membatu. Lalu, sesuatu menyentuh pundaknya. Dingin. Jari-jari panjang itu menggenggam bahunya dengan kuat. Ia bisa merasakan kuku tajam yang menekan kulitnya, seperti hendak menembus dagingnya. Allahu Akbar. Bibirnya bergetar. Tiba-tiba, sebuah suara menggema di rumahnya. Pulang. Kali ini suara itu terdengar lebih berat. Bergema seperti datang dari dalam dinding, lantai, dan langit-langit rumahnya. Braak! Pintu rumahnya tiba-tiba terbuka dengan keras. Angin malam menerobos masuk, menerbangkan benda-benda di dalam rumah. Tirai berkibar liar, kertas-kertas berterbangan, dan udara berubah lebih dingin dari sebelumnya. Saat itu juga, genggaman di pundaknya mengendur. Tanpa pikir panjang, Rizal langsung melompat keluar. Ia tidak peduli dengan kakinya yang hampir tersandung di ambang pintu, tidak peduli dengan suara-suara aneh yang masih menggema di belakangnya. Ia berlari secepat mungkin, menerobos pekarangan menuju jalanan sepi di depan rumahnya. Jalanan yang tadinya terasa biasa, kini tampak berbeda. Gelap, pendek, tidak berujung. Dan suara itu masih mengikutinya. Pulang, pulang, pulang. Langkahnya semakin cepat. Keringat membasahi wajahnya. Nafasnya terengah-engah. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Yang ia tahu hanya satu hal. Ia harus menjauh dari rumah itu. Tapi seberapa jauh pun ia berlari, suara itu tetap ada di belakangnya. Dan dalam kegelapan malam, ia mulai menyadari sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Bayangannya di jalan. Ada lebih dari satu. Rizal mempercepat langkahnya. Jalanan di depan seolah tak berujung. Hanya kegelapan dan suara-suara aneh yang membuntutinya. Bayangan yang seharusnya hanya satu kini ada lebih banyak. Mereka bergerak bersamanya, menari-nari di aspal meskipun tidak ada cahaya yang cukup untuk menciptakan bayangan. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bayangan-bayangan itu mulai berubah bentuk. Mereka tidak lagi mengikuti gerakan Rizal. Sebagian terlihat lebih tinggi, lebih besar, dengan tangan panjang yang seolah siap mencengkeramnya. Sebagian lain merayap di tanah, membentuk siluet makhluk-makhluk aneh dengan wajah yang tidak seharusnya ada. Dan kemudian, salah satu bayangan itu menoleh. Jantung Rizal hampir berhenti. Itu bukan bayangannya. Bayangan itu menoleh dan melihat ke arahnya. Dan ia tersenyum. Pulang. Suara itu lagi. Tapi kali ini lebih dekat. Sangat dekat. Seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Rizal ingin menjerit. Tapi suara itu menyumbat tenggorokannya. Tubuhnya bergetar. Napasnya tersengal. Ia memejamkan mata sejenak. Mencoba fokus pada langkahnya. Ia tidak peduli kemana ia berlari. Yang penting menjauh. Namun, saat ia membuka mata kembali, ia tidak lagi berada di jalanan. Di hadapannya kini berdiri bangunan kayu yang familiar. Barak tua itu. Tidak, ini tidak mungkin. Ia sudah berlari menjauh. Seharusnya ia sudah jauh dari tempat ini. Tapi disinilah ia berdiri, tepat di depan barak yang kini terlihat lebih gelap, lebih besar, dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tiba-tiba, pintu barak itu bergerak. Perlahan terbuka. Create! Dari dalam, sosok perempuan berbaju putih itu berdiri di ambang pintu. Senyumnya semakin lebar, lebih dari yang seharusnya bisa dilakukan manusia. Dan di belakangnya,
Wajah-wajah lain mulai bermunculan. Mereka menatap Rizal, menunggunya. Lalu, perempuan itu mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arahnya. Dan dengan suara yang menggema dari segala arah, ia berkata, "Kamu sudah pulang." Rizal mundur selangkah, tapi kakinya terasa lemas. Napasnya tersengal, dadanya naik turun, pikirannya kacau. Bagaimana bisa? Ia sudah lari sejauh mungkin, tapi sekarang malah kembali ke tempat terkutuk ini. Barak tua itu kini tampak lebih besar, lebih gelap. Bayangan yang menyelimutinya bergerak seperti sesuatu yang hidup, seolah menyambut kedatangannya. Sosok perempuan berbaju putih itu masih berdiri di ambang pintu, dengan senyum lebar yang tak manusiawi. Wajah-wajah lain yang muncul di belakangnya kini tampak lebih jelas. Mereka bukan hanya bayangan. Mereka adalah makhluk-makhluk yang terjebak di sana. Mata hitam mereka menatap kosong, seolah menunggu Rizal untuk bergabung. Allahu Akbar. Suara Rizal bergetar, hampir tidak terdengar. Perempuan itu masih menunjuk ke arahnya. "Kamu sudah pulang." Kalimat itu menggema di kepalanya. Semakin lama semakin keras. Pulang kemana? Ke rumah ini? Atau ke tempat mereka? Tiba-tiba, angin kencang berembus dari dalam barak, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Pintu yang tadi terbuka perlahan kini semakin menganga, mengundang Rizal untuk masuk. Lalu, sesuatu menarik kakinya. Tangan hitam kurus mencuat dari tanah, mencengkeram pergelangan kakinya dengan kuat. Jemarinya panjang, kukunya tajam seperti cakar. Rizal menjerit, berusaha melepaskan diri, tapi semakin ia meronta, semakin banyak tangan yang muncul dari tanah, mencengkeramnya, menyeretnya ke arah barak. "Tidak, lepaskan aku." Rizal menendang sekuat tenaga, tapi tangan-tangan itu semakin erat menggenggamnya. Sosok perempuan itu melangkah keluar dari barak, masih dengan senyum yang sama. Matanya yang hitam pekat kini menitikkan darah, jatuh perlahan ke pipinya. Ia membungkuk. Wajahnya kini hanya beberapa sentimeter dari wajah Rizal. Dari dekat, Rizal bisa melihat sesuatu yang membuat darahnya semakin membeku. Senyuman itu bukan hanya satu. Di balik kulit wajahnya, ada deretan gigi lain yang menyeringai. Seolah ada mulut lain yang tersembunyi di balik kulitnya. Sosok itu membuka mulutnya, seakan ingin mengatakan sesuatu. Lalu tiba-tiba, azan berkumandang. Suara takbir menggema di udara. Samar-samar, suara muazin dari masjid terdengar, merambat melalui angin malam yang dingin. Dan saat itu juga, jeritan melengking mengguncang udara. Makhluk-makhluk itu menjerit kesakitan. Perempuan berbaju putih itu mundur. Wajahnya berubah menjadi ekspresi kemarahan yang luar biasa. Tangannya menutup telinga. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Tangan-tangan hitam yang mencengkeram Rizal mulai melemah. Kesempatan ini tidak ia sia-siakan. Dengan sisa tenaga, ia menendang kuat, melepaskan diri, lalu bangkit dan berlari sekencang mungkin. Ia tidak peduli lagi dengan apapun. Tidak menoleh ke belakang. Yang penting, ia harus menjauh dari barak terkutuk itu. Di kejauhan, suara azan masih berkumandang, menjadi satu-satunya hal yang membawanya kembali ke dunia nyata. Dan saat ia akhirnya mencapai jalan raya, tubuhnya roboh ke tanah. Napasnya masih tersengal, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia menoleh ke belakang. Barak itu masih ada di sana. Sepi, hening. Tapi Rizal tahu satu hal. Mereka masih ada di sana. Menunggu, mengawasinya. Dan mungkin, lain kali, mereka tidak akan membiarkannya pergi.